Nah, akhirnya berapa yang kalian transfer? Total kalau untuk ke rekening pribadi dia hampir 1,7 M. Tapi di luar itu kerugiannya banyak. Ya pada saat itulah istilahnya kita benar-benar kayak dibukakan. Ini kayaknya nggak bener nih mereka nih. Ya. Selama 6 bulan minta duit kalian. Bahkan selama 6 bulan ini tidak ada penjualan yang meningkat. Justru merosot yang ada. Puluhan karyawan kami sakit Pak. Mereka tahu kejadian sebenarnya, jadi kalian jangan fitnah. Kita nggak punya siapa-siapa tapi kita punya Tuhan demi Tuhan Pak. Karma bakal ada buat kalian berdua. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan dua orang suami istri. Ada Mas Sunyoto dan Mbak Sarah. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bunda. Dan salam kenal juga. Salam kenal. Ini orang mana sih aslinya? Sekarang jadi orang Karawang. Udah lama di Karawang. Kenapa sekarang jadi orang Karawang? Emang Usahanya di sana. Usahanya di sana sih. Oh, usahanya di sana. Tapi aslinya? Aslinya orang kalau Jawa, saya dari KTP Bandung. Orang Jawa Barat, Bandung. Ya, Banyak? Sama orang Jawa Barat. Daerah? Aku Pancoran Mas Depok sebenarnya Bun. Ah, itu mah belum Jawa Barat, itu masih Depok namanya. Oke, kalian tinggal di Karawang. Oke, mungkin kan setiap penonton pasti berbeda-beda nih. Yang nonton Ngobrol Asik mungkin kalau aku langsung ngasih tahu, walaupun aku udah sedikit tahu ceritanya, tapi mereka ingin tahu sebenarnya diceritakan lagi dari awal apa sih permasalahan dari Mbak Sarah sama Mas Sunyoto ini sampai sedemikian sekarang ini bisa jadi viral gitu loh. Apa permasalahannya tuh apa? Awalnya itu kita mungkin terkena bujuk rayunya Pak MT ya, karena istri beliau itu sering nelponin istri saya. Mungkin disebut dulu kenalnya di mana, tahun berapa? Pertama ketemu itu 2018. Oke. Itu di bandara. Sebelum pandemi ya? Iya, itu jauh sebelum pandemi. Jadi kayak itu juga kayak cuma foto doang di bandara. Dan pada saat itu bukan cuma kami tapi tim kami. Karena kami kan penjemputan Kensusei Jepang Indonesia. Kalian ini dulu kerjaannya apa? Buruh pabrik sih. Kamu? Saya ya jualan pedagang kelontong Bunda. Jualan aja online lah gitu ya. Enggak online sih, offline. Saya jualan galon, isi gas kayak gitu-gitu. Jadi warung benar-benar warung yang dekat terminal. Ya nyari uang receh, bener-bener kayak isi pulsa yang isi pulsa 5.000 kayak gitu-gitu. Ketemulah di bandara. Ketemu di bandara. Oke, lanjut. Iya. 2018 lupa lah bulannya gitu ya. Udah setelah itu kita ketemu lagi pada saat nggak lama kami berdua itu lihat di Facebook mereka itu Zoom tentang trading trading net 89 waktu itu namanya. Sebentar, Bapak MT ini adalah seorang motivator bukan? Iya, motivator ya. Tapi aku kenal sebenarnya sama Bapak dan Ibu itu. Terus jadi gimana? Pada saat pandemi itu beliau kayak nerangin tentang trading 89, net 89 gitu-gitu. Terus kita setiap buka Facebook kok selalu ada nih dia bikin kayak nawarin gitu-gitu gitu. Terus karena emang saking seringnya ya udah saya lihat, pas udah lihat sampai nonton full, kalau diklik itu langsung kayak kita ngisi bio nama, alamat, nomor HP gitu. Nanti dihubungilah oleh tim net 89, entah dari tim dia atau apa, pokoknya intinya ada kalau kita ngisi kontak di situ pasti dihubungi. Oke. Nah nggak lama kemudian kami dihubungi, ya kami join lah. Waktu pertama itu joinnya belum sebanyak total ya, jadi kayak 300 juta gitu. Sebentar, ini di 2018 setelah foto bareng. Terus udah lost contact. Kan lost contact. Lalu nggak tukar nomor ya? Enggak, sama sekali enggak. Terus ketemu lagi lihat tradingnya mereka. Itu kayak setahun kemudian. Kalian tertarik. Pas pandemi pokoknya. Kalian tertarik. Terus yang menghubungi duluan siapa? Ya tim mereka lah. Nggak mungkin kami lah. Kan kami. Yang melihat kan kamu. Iya, tapi nggak ada nomor HP. Terus mereka yang berminat silakan isi Google Form. Kan kita ngisi tuh. Ya berarti kan kamu yang berminat. Ya kalau untuk net 89 ya. Oh, untuk net 89. Karena itu beda cerita sebenarnya. Beda cerita. Ini kan permulaan kenal. Terus ngisi. Nah, terus ngisi.
tim mereka lah nelfon kayak gimana sih orang jualan nawarin wajar wajar nawarin gini keuntungannya gini akhirnya kami ikutlah gitu sebanyak 300 juta. Nah udah terus setelah 300 juta kita dapat satu grup di mana memang karena menurut saya saat itu uang itu besar gitu ya. Ya saya pengen dong join ke dalam satu grup namanya grup leader net 89. Saya yang join, Mas Inyo enggak. Karena saya merasa uang saya banyak nih dan kamu lagi ngebujukin saya untuk top up lagi. Top up itu nambah ngisi. Akhirnya udah karena saya bilang ya kalau kamu nyuruh saya top up saya harus masuk di grup leader, grup yang ada beliau berdua. Gitu. Betul kalau itu memang saya yang mau. Itu karena kamu udah masukin uang 300 juta. Udah masuk. Masuklah di grup itu. Nah tiba-tiba di grup itu ada pemberitahuan bakal ada pertemuan di Bandung. Nah kebetulan rumah kami kan di Karawang. Karawang ke Bandung kan dekat ya Bun. Ya udah. Akhirnya kami memang join tuh ke sana ikut ke Bandung. Nah di Bandung itu beliau menjelaskan lagi. Nah itu pun ada buktinya. Maksudnya kayak ini loh keuntungannya, ini loh yang akan kalian dapatkan gini. Intinya dia jualan lah si Bapak MT ini benar-benar jualan. Nah ketika mereka jualan ya pulang dari situ pasti semua, menurut saya mungkin semua orang yang ada di situ bukan cuma saya ya top up lagi karena kita kayak ditambah energi gitu loh Bun. Udah dapat untung belum itu? Ya belum lah kan baru join. Terus kita top up lagi pokoknya sekitar 1 M lebih uangku di sana. Kamu pribadi? Kita, ya total kita. Berdua suami istri sendiri lah ya. Belum sama yang lain-lain. Belum bla bla bla. Saudara. Oke, terus? Ya udah, terus pas itu kita top up di sana. Terus kan nggak lama kan trading tutup, ya kan? Pas tutup kata Bu El kan saya menghubungi dia betul. Tapi saya menghubungi dia cuma hanya untuk menanyakan tentang trading dan itu ada bukti chatnya. Saya tidak menanyakan yang lain, apalagi kepikiran untuk kerjasama. Nggak mungkin banget gitu loh, karena di saat itu memang uang kami benar-benar habis di trading. Karena semenjak itu bukan hanya itu istilahnya apa ya? Kami tuh percaya dunia trading robot ya karena melihat sosok beliau. Jadi kami percaya dengan semua robot begitu. Tapi trading lain banyak yang berhasil juga sebenarnya kan? Sebenarnya ada yang untung juga kalau trading yang lain ya istilahnya gitu. Ini kalian mainnya trading yang robot. Terus pas itu ya udah habis selesai itu, nah nggak lama Agustus itu tiba-tiba dia nelfon saya, Bu Sarah boleh saya telepon gitu. Kenapa dia chat kayak gitu? Karena waktu dia telepon sekali nggak langsung saya angkat. Itu sekitar tanggal 13 Agustus. Itu ada buktinya ada. Terus pas itu pas telepon itu dia kayak ngomongin saya tentang yang ikhlas apa-apa. Kita kan dengan suara yang begitu ya Bun ya. Maksudnya kemampuan beliau yang seperti itu gitu. Kita kan langsung kayak ngerasa kok orang kayak dia aja dengan usianya yang seperti itu masih semangat, masih ini ya udah kita disuruh mengikhlaskan. Ditanyalah bisnis kita, kenapa Bu Sarah bisa punya uang banyak. Itu benar-benar saya beliau pun juga ikut dan rugi juga di trading itu. Kalau kata saya iya, dia bilangnya begitu pasti karena dia bilang katanya ada puluhan miliar ya. Iya, nggak mungkin dia nggak join terus bisa ngajakin orang. Karena kan dia gitu. Sistemnya kalau kata mereka kayak MLM gitu ya betul. Jadi kalau kita nggak ikut ngapain ngajakin orang, apa untungnya buat kita kan gitu. Tapi kalian nggak tahu dong nominal yang mereka ikut. Betul. Nggak tahu. Nggak tahu persisnya nggak tahu, tapi dia ngomong ke kita tahu. Dengernya sih dia ngomong sendiri puluhan miliar. Ya puluhan miliar di atas 20 M. Kalau omongannya. Terus ya udah abis kayak gitu kan kita diajakin ketemuan di hari itu juga Bun. Jadi di tanggal 13 itu dia nelfon, dia mau closing ketemuan sama kita. Itu ada bukti chatnya. Jadi ibaratnya dia ngajakin kita ketemuan ya karena kita kan orang Karawang dan kita juga ada agenda kan Bun, nggak bisa langsung iya gitu aja. Terus kayak saya bilang kalau ketemuan ya hari ini saya ada agenda ke tempat lain yaitu ke Gias. Waktu itu saya mau ke Gias sama suami dan anak-anak. Terus pas kita ke Gias, karena saya saking gak enak ya kan, maksudnya dia ngubungin saya pagi minta ketemuan gitu kan. Terus saya bilang ini kayaknya saya telat deh. Oh nggak apa-apa, rumah saya di sini. Intinya dia pengen hari itu tetap ketemu. Bahkan sampai malam pun kita jam Isya gitu masih ditungguin. Padahal dia nelfon tuh pagi, kayak jam 8 jam 9 gitulah. Ada bukti chatnya, saya lupa ya kalau untuk jamnya gitu. Pokoknya tersusun rapi buktinya. Ya udah pas itu kita ketemuan, ya dia godok kita lagi yang tadi di telepon itu kan kayak ngomongin yang kamu punya bisnis apa sih, kok kamu uangnya banyak gini gitu kan. Dan mungkin dia ingat karena saya tuh kan kalau maksudnya kadang kita kalau ketemu orang ya Bun, kita bawa hampers, bawa apa yang emang dagangan kita, jualan kita gitu ya. Itu kita udah lakuin dari dulu, maksudnya dari kita jualan kelontong sampai sekarang ya gitu aja natural. Terus pas itu ya udah karena kayak gitu diajakin ketemuan, terus dia bilang, yuk kita mensejahterakan, Bapak punya followers 33 juta. Beliau bilang,
Jadi di pertemuan itu tuh kayak ngedoktrin kita bahwa beliau itu punya followers 33 juta yang dimana harus manfaat di sisa usia Bapak yang sudah tua ya. Kita mikirnya kita masih muda ya Bun, maksudnya terenyuh kan, maksudnya kok kamu sudah tua aja masih kepikir untuk masyarakat gitu-gitu. Pas itu ya udah kita gimana caranya kita besarkan apa yang Bu Syara dan Pak Sinyo sudah besarkan, kata dia begitu. Nah dia kan awalnya memang mau gabungnya itu tentang yang perusahaan kita yang udah jalan Bun. Kita kan ada 2 usaha yang sudah jalan. Tapi kan kita nggak mau karena itu udah jalan gitu. Akhirnya aku. Apa itu usahanya? Yang omiyage, Kanemochi Japan omiyage. Maksudnya itu kalau Kensuse di Jepang biasanya udah tahu tentang souvenir Jepang itu gitu. Satu lagi yang Nanking, Gengseng Nanking Jepang. Itu kalau Kensuse juga mungkin tahu nanti kalau ada yang nonton. Gitu. Dan itu udah lama kita jalanin itu gitu. Dan dia mau masuk di perusahaan ya tadinya. Dia minta ke susunan akta perusahaan. Gitu. Terus kata kita ya nggak bisa lah, repot banget gitu. Akhirnya dia bilang ya udah yang lagi dijalanin apa? Kami bilang kami punya usaha baru yaitu skincare dan pembesaran rumah Kanemochi. Dia kan waktu ditelepon udah nanya, tapi pas ketemuan dia kan godok lagi dong, make sure rumah Kanemochi itu apa. Terus saya bilang rumah Kanemochi ini salon kecantikan yang untuk perawatan dengan harga terjangkau. Saya ini dulu orang susah, saya bilang gitu kan. Kalau perawatan 1 juta, 2 juta itu kayaknya habis perawatan sedih gitu ya, maksudnya. Kalau orang susah kan gak punya uang ya Bun ya. Jadi kalau saya tuh prinsipnya waktu sama Mas Sinyo kita kan sudah bisnis tuh sudah nguntungin diri sendiri. Saya pengen ada satu bisnis yang bisa nguntungin banyak orang gitu. Jadi sedih gitu. Jadi pengen punya bisnis yang bisa nguntungin banyak orang gitu. Makanya saya pas sama Mas udah merasa di posisi cukup lah ya gitu. Cukup ya saya pengen usahanya yaitu rumah Kanemochi perawatan wajah tapi harganya terjangkau supaya seluruh Indonesia ibaratnya bisa perawatan murah. Terus dia nanya kan, kalau kayak gitu nggak usah kamu besarkan sendiri, kita yang bantu. Pak MT itu sangat jago. Dia bilang pokoknya intinya kamu lihat deh Billion sampai tutup. Ini mereka berdua-duanya ada nih? Ada Bun, bahkan sampai hari pertemuan pertama itu tanggal 13 beliau sudah ngajak, saya nggak tahu asisten atau apa, saya nggak tahu, dia udah benar-benar ada di bangku, benar-benar sudah lengkap. Ya kami cuma berdua aja, emang kami niatnya, kami pikir kan nggak mungkin dia langsung kita tuh nggak ada pikiran jelek sama orang gitu loh. Gitu, dia udah pasang kuda-kuda dengan bawa orang. Gitu, dan di chat juga tenang aja, kapannya kita tungguin. Saya juga udah bawa apa gitu kan, karena kita juga kan baru pertama kali ketemu lagi setelah yang di Bandung itu yang soal trading itu baru ketemu lagi. Dan waktu di Bandung juga emang ketemu nggak ada. Karena gitu. Ya udah, terus pas itu dia bijak kan, udah saya bantu untuk besarin ini seluruh Indonesia, banyak cabang bla 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 gitu kan. Ya terus tapi kan kita sadar diri ya Bun, maksudnya dengan kemampuan uang kita yang terbatas, kan kita nggak mungkin mengeluarkan uang untuk hal yang cuma-cuma gitu loh. Cuma-cuma akhirnya ya dia bilang suruh ketemu lagi, alasannya karena mall tutup. Betul, memang itu kan kita baru datang tuh kayak malam gitu. Terus nggak lama mall tutup, terus kita suruh datang lagi tanggal 15. Nah, tanggal 15 itu di dalam satu ruangan, itu entah hotel atau apartemen, pokoknya interkontinental di PIM, udah ada papan, terus pas kita datang tuh dia presentasi. Dan itu buktinya banyak. Gitu, yang maaf ya, saya suka sedih di sini adalah kok beliau bilang, saya hanya nganter istri gitu ya, di perskonnya beliau bilang, saya hanya nganter istri, tanggal 15 itu saya nggak tahu bahwa ada Bu Syara, Pak Sinyo. Kok kenapa bisa ada papan dan ada tulisan rincian dan sebagainya gitu. Ya, jadi pada saat itu benar-benar tempatnya tuh udah disetting untuk mereka mendoktrin kami agar mau kerjasama dengan mereka gitu, Bunda. Jadi yang bidang skincare itu. Iya, pembesaran skincare tapi sebenarnya posisinya rumah Kanemochi cantik itu. Oke, syaratnya? Syarat apa maksudnya? Syarat dari mereka apa? Ya, bukan syaratnya, bayar. Dan kalian bayar? Dari kita bayar. Dari dia perjanjiannya adalah di situ cara dia ya, maksudnya kayak networking, Zoom online, bla 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 bla. Dan dia suruh kita mencontohkan bukan hal jeleknya ya, maksudnya trading itu kan tutup jelek ya, tapi bukan jelek ya, tapi cara dia bisa membesarkan itu yang patut kamu hargai uang kami di situ. Dia bilang gitu, maksudnya dia bisa membuat jaringan sebesar sampai ketutup, bahasa kasarnya trading sampai ketutup kan berarti saking gedenya. Itu yang dia bilang, dan di sebuah papan itu ada tulisan Makassar lah, apa itu ada jelas, dan kalkulasi perhitungannya pun jelas gitu. Jadi ada 10,2 miliar gitu-gitu itu jelas. Gitu, dan di sini pun maksudnya
maaf ya Bun, maksudnya aku suka sedih gitu kalau orang bilang mbaknya terlalu rakus gini gitu. Dia itu sebelum bujukin kita dia udah minta laporan keuangan. Jadi maksud saya gini, kalau dia mencontohkannya ratusan cabang, pasti dia melihat laporan keuangan saya di satu cabang dapat berapa. Dan itu memang oke kalau memang dijalankan. Balik lagi, itu akan terbukti kalau itu dijalankan. Karena yang dia hitung kan berdasarkan omset saya di cabang setiap cabang. Jadi sebenarnya itu make sense, masuk akal kalau dijalankan. Gitu. Nah, akhirnya berapa yang kalian transfer? Yang ditransfer total kalau untuk ke rekening pribadi dia hampir 1,7 M. Tapi di luar itu kerugiannya banyak. Artinya kan permintaannya banyak. Kayak dia minta pesawat first class, itu kami udah beli. Itu nominalnya hampir 400. Untuk urusan? Iya, dia bilang branding. Dia bilang gini, semua yang maaf ya Bun, di sini dia tuh selalu ngirim saya. Dia tuh nggak pernah doktrin Masinyo, karena dia nggak tahu kenapa dia nggak pernah chat. Mungkin karena dia pikir Masinyo sibuk atau apa gitu. Jadi saya yang didoktrin. Hampir setiap detik, setiap menit dia chat atau telepon pasti ada. Jadi kalau nggak telepon dia chat, itu bisa dibilang satu hari itu nggak mungkin nggak ada rangkaian chat. Dia pasti ada, tapi kadang saya nggak bales. Misalnya nih, contoh ya Bun, misalnya saya lagi jalan-jalan ke Turki, misalnya contoh, saya lagi ke Turki nih. Terus dia chat, saya baru bales 2 hari kemudian. Terus tadi dia tiba-tiba ngirimin artis di Eropa. Harusnya ke Eropa naik first class, gitu pokoknya gitu. Dan itu ada bukti artisnya ada banyak. Jadi dengan kamu tidak mau balas chat gitu 1-2 hari, itu kan berarti kamu sudah merasa ada yang janggal. Iya. Tapi kamu ngasih uang terus. Karena gini Bun, apa ya? Kita tuh awalnya nggak mikir janggal loh Bun. Dengan cara dia tuh nggak pernah mikir janggal. Jadi kamu merasa bahwa ini akan lancar gitu. Iya, dan satu hal yang saya nggak pernah buka ini di semua TV, termasuk sekretarisku baru aku bilangin tadi, ada satu gelang yang udah saya buang. Dari beliau kenal kami, dia kasih kami gelang. Gelang apa tuh? Ya, saya nggak tahu. Yang jelas kekuatan itu saya nggak tahu. Gelang hadiah kah? Berlian? Nggak ada. Itu hanya katanya untuk kekuatan kayak dan sebagainya. Gelang kayu gitulah. Kayak gelang tasbih gitu Bunda. Iya. Nggak pakai. Dia pakai. Terus kita tuh baru lepas ketika kita umroh, terbongkar semua. Tuhan tuh bikin kita kuat yang nggak tahu kenapa kita kuat gitu, sekuat-kuatnya kuat gitu. Terus pas pulang, semua yang dia minta kita bantah. Sebentar, dari 1,7 M dan kerugian-kerugian lain, di momen apa, di tahun berapa yang kalian akhirnya tersadarkan bahwa ini nggak benar misalnya? Ya itu pas kita udah habis-habisan jual mobil. Habis jual mobil Porsche, beli tiket first class, bayar mobil di sana untuk perjalanan 23 hari sebulan. Terus masih ada uang sedikit. Itu apa mereka untuk jalan-jalan tuh apa bilangnya? Gini, jadi untuk branding. Jadi 1 hari setelah MOU dia tuh udah minta 4 negara. Dia minta ke Jepang, minta ke Korea, minta ke Cina, dia minta saya ke New York Fashion Week. Itu 1 hari saya benar-benar ibaratnya 1 hari loh Bun, gitu. Baru tanda tangan. Kita nggak bisa ngomong apa-apa, tapi saya jawab nggak bisa. Itu ada buktinya. Jadi saya tuh dari awalnya nggak kepancing. Sampai kita lama-lama, aduh kadung nih Bun, gimana sih? Pikiran kita tuh gini, kita mundur ke pentok, maju ke pentok. Selama lebih kurang 5-6 bulan didoktrin first class, Eropa, keliling dunia. Gimana sih Bunda kalau nggak kedoktrin benar-benar? Kalian ikut tuh? 5 bulan kita didoktrin. Kalian ikut jalan-jalan itu? Kita nggak jalan-jalan, tapi kan itu semua udah dibayar. Udah dibayarkan, jadi dia ngedoktrin kita suruh branding ke luar negeri dengan menggunakan first class. Dengan pakai hotel mewah di misalkan di Eiffel-nya pas harus dekat Eiffel Tower. Dekat Eiffel Tower-nya kayak gitu. Ini merekanya apa kalian ya nih? Semua berempat. Oh, kalian berempat jalan bareng. Betul. Gitu. Itu disuruh branding bareng dengan mereka. Jadi bukan kita doang yang disuruh berangkat, Bunda. Jadi kita pun suruh bayarin mereka. Jadi dari awal tuh kita udah sampai bilang gini kan Bun, maksudnya kayak ya udah kalau emang cuma kita yang buat, dia kan alasannya web store dan sebagainya. Kita udah punya web store, suruh bikin web store. Katanya alasannya nanti kamu kalau bapak turun itu problem happy,
happy problem, terus apa diusir server gitu-gitulah saking lakunya. Saya nggak mau data saya diambil sama tim, ada nih tim IT yang kita percaya selama perusahaan kita jalan. Oke, kita turutin, kita bayar web store. Terus pas yang ke luar negeri, nah ini yang bikin kita uang tuh udah sisa 60 juta ya. 60 juta. Kita tuh udah kayak dia minta ini kan Bun, dia minta saya pakai fotografer. Jadi dia tuh skemanya gini Bun, closing dulu baru minta lagi. Sama kayak udah tantangan di tanggal 30 tiba-tiba minta ke Jepang, ke Korea, New York Fashion Week, ke Cina. Itu saya udah gimana sih kalau orang udah kepentok tuh kan. Jadi kalian keuntungan belum dapat sama sekali. Iya, boro-boro. Gak ada, makanya selama 7 bulan ini tidak ada value yang mereka berikan, kita kan juga lama-lama jengah Bunda. Nah itu tadi. Kan Bunda tadi nanya kapan nih kalian tersadarkan kan gitu. Itu tadi kita habis jual mobil Porsche, semua uang kita udah habis, mobil kesayangan kita yang kita celengin serupiah demi serupiah kita beli mobil kesayangan harus dijual dengan bujukan mereka untuk biar bisa beli tiket first class. Akhirnya mobil kita jual, tiket first class udah kita beli, minta lagi. Akomodasi di Eropa hampir sebulan udah kita bayarkan. Semuanya udah lengkap. Gitu kan? Masih ada sisa uang nih dikit 60 juta. Yuk kita umroh dulu deh. Bismillah. Akhirnya saya, istri sama anak umroh bertiga gitu kan. Nah, ketika umroh disitulah kita berdoa, banyak-banyak berdoa. Ya pada saat itulah istilahnya kita bener-bener kayak dibukakan. Ini kayaknya nggak bener nih mereka nih. Selama 6 bulan minta duit kalian tapi mereka tidak melakukan sesuatu yang sudah mereka tuliskan di MOU dengan baik dan benar. Bahkan selama 6 bulan ini tidak ada penjualan yang meningkat, justru merosot yang ada. Tugasnya mereka di skincare kalian apa? BA Networking? kah? Bukan. Enggak. Bukan BA. Kerjasama. Karena dia minta 15%. Jadi di MOU itu ada 15% Bunda. Dan itu lucunya lagi kita saking gak sadar ya Bun. Dia belum posting, belum networking, belum apapun di bulan Desember ya kamu transfer 15%. Berantem kita Bunda di bulan Desember itu gara-gara 15%. Kita yang jualan gini, kalau di Jepang itu kan Desember tuh penjualan emang naik. Kayaknya di Indonesia juga gitu kali ya. Di Jepang tuh penjualan naik. Wah udah rame banget tuh dia. Padahal dia belum ngapa-ngapain. Ini emang tim kita aja. Dan kalau kita globalkan dari 2018, penjualan kita Desember tuh emang naik. Perusahaan kita. Berantem kita tuh sampai ngotot-ngototan. Akhirnya kita mikir gini, mungkin kita lebih kaya. Sampai terakhir tuh kita udah gitu, udah transfer. Saya transfer 15%. Jadi mereka pun itu tadi di awalnya mereka mau masuk susunan perusahaan, saya nggak mau kan, itu ngeri banget kan, dia nggak masukin duit kok mau masuk susunan perusahaan gitu kan, bahaya kalau ada apa-apa. Akhirnya dia ya sudah nggak masuk susunan perusahaan nggak apa-apa, saya minta 15% dari omset kotor, bukan dari keuntungan Bunda, omset kotor. Omset kotor. Tahu. Itu kan udah besar gede sekali banget, gitu omset kan. kotor belum untung loh. Gitu. Masih ada pengeluaran listrik, gaji pegawai dan sebagainya. Ya. Bukan. Dari omset kotor. Itu ada chatnya semua. Gitu. Berapa tuh berarti ditransfer? Iya pokoknya totalnya segitulah Bu. 1,7 M. Sekarang apa yang kalian lakuin? Kalian laporkan atau gimana? Iya kita udah laporin. Terus ini juga sambil ini ya dia bilang saya mau pansos mau apa. Sebentar, berarti pihak mereka sudah ada klarifikasi? Kita somasi nggak diabaikan. Tapi dari pihak mereka sudah ada klarifikasi belum? Udah ya, ada klarifikasi. Di media udah ada. Tidak sesuai faktanya. Dibalik. Apa dibalik beritanya tuh gimana? Iya dibalik kan dia bilang katanya saya kerjasama Bu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua duluan, kita yang minta ketemu. Itu semua kan ada buktinya. Terus yang ketiga Pak MT hanya menjemput katanya gitu. Waktu pertama hanya menjemput gitu kan kata-katanya. Hanya menjemput ya padahal dia yang presentasi. Terus ada kata-kata tanggal 15 itu Pak MT tuh lagi rapat dengan tim. Lalu tiba-tiba ada kita terus dipanggilnya ke atas. Loh kenapa ada papan? Kenapa dia nulis? Kenapa banyak banget? Dan tanggal 15 itu sudah ada loh chat Pak MT ke Masinyo untuk suruh beli web store. Itu belum kerjasama tanggal 15. Oke, laporan kalian ini dari bulan berapa? Itu pengacara kita ya. Juli 19 Juli. 19 Juli. 19 Juni ya? 19 Juni. Bulan tahun ini ya? Iya. Berarti sekarang udah sampai mana? Saksi kita udah. Terus nggak tahu udah Pak Polisi udah panggil siapa-siapa. Kalau yang soal hukum sih kita nggak terlalu ngikutin ya Bun. Iya, akhir informasi yang kami terima sih dari pihak kami sudah semua katanya. Perdata apa pidana? Pidana. Di Polda Metro Jaya. Oh kalian berarti nggak pengen uang balik? Pengen dong, tetap itu dong. Langkah selanjutnya. Oke. Yang mau aku tanya sebelum ngelapor, pernah nggak silaturahmi dulu atau tabayun dulu? Sudah. Ngobrol dulu baik-baik. Apa jawabannya? Ditindas.
kami ditindas. Silakan aja lapor. Siapa suruh? Aduh, saya nggak punya bukti tulisan, saya nggak berani ngomong deh. Apa enggak? Maksudnya gimana Ya ditindas? intinya gini, dia kan pikir kita orang kampung. Betul, kita orang kampung gitu. Jadi pada saat kita diketemukan di tempat lawyer kami, kita kan retainer salah satu lawyer di daerah Menteng. Lawyer kita sangat baik sekali sama kita diketemukan gitu. Terus kita udah nggak bisa bicara deh. Jadi kayak yang ya udah gimana sih Bun? Ya dia nggak pikir akan sejauh ini gitu loh. Di situ kita bicara, misalnya ya udah terbuka aja, saya pengen uang saya dikembalikan karena kalian tidak memberikan value yang sebanding nyata, gitu kan. Ya istilahnya harapan kami sih, oke, saya kembaliin tapi nggak full ya. Nah harapan kami sih sebenarnya kita pengen denger itu. Jadi kalian kepengen walaupun nggak full tapi paling nggak ada niat baik. Ada niat baik setuju gitu. Itu, karena kan maksudnya gini, kita dari awal nggak pengen rame-rame gini. Kita juga kasihan, dia punya nama. Saya juga walaupun orang kecil, kita juga usaha ya Bun. Maksudnya nggak mau lah gitu, kayak gini-gini gitu loh. Malu gitu kayak gini-gini tuh malu, bukan apa ya gitu loh, bukan. Tapi dianya yang silakan aja. Itu detik itu Bunda kita tabayun itu, saya benar-benar ini 3 hari lagi berangkat, tolong tanda tangan karena gini, kami saking polosnya Bunda, dia yang milihin pesawat, saya yang transfer ke saya punya buktinya, saya yang transfer. Tapi kita saking polosnya, dia yang check out dari handphone dia. Maka saya pada saat saya ke pusat, saya nggak bisa batalin. Karena itu emang dari akunnya beliau kan. Untuk yang tiket first class tiket tadi first Bunda, class. Akhirnya kita nggak jadi berangkat. Yang berangkat mereka? Mereka juga nggak boleh nama kita. Nggak jadi berangkat karena kan uang sebenarnya udah kita beli tuh tiket. Mobil udah dibayar, tapi kita gondok. 3 hari mau berangkat itu istilahnya mereka posting di Facebooknya tuh yang katanya digadang-gadang kalau posting itu bakal rame, bakal happy problem. Makanya kita disuruh persiapin web store segala macam. Akhirnya dia posting sampai detik ini pun nggak ada yang beli sama sekali. Gitu. Makanya disitulah kita lebih terbuka lagi. Udah deh, jangan ke Eropa deh. Udah mending cancel aja tiketnya. Nah, ada problem di situ. Yang beli tiketnya memang pakai uang kami, tapi pakai akunnya beliau. Jadi mau nggak mau ketika mau dibatalin harus dari akunnya sana. Jadi nggak bisa refund. Iya, saya benar-benar ngemis. Itu benar-benar pertemuan itu tuh kita ngemis, mohon. Itu pun kalau tidak dibantu lawyer kami, dia nggak akan mau refund. Ya, istilahnya dia mau angusin uang kita gitu aja. Memberi surat kuasa ke kita agar uangnya bisa di refund ya, meskipun nggak full ya udahlah nggak apa-apa, yang penting kita ada uang kembali lagi gitu. Walaupun kan. Jadi yang diminta pada saat tabayun itu tadi refund uang dan uang kita yang sudah kita berikan langsung ke rekeningnya mereka itu Bunda. Yang hampir 1,7 belum lagi tiket pesawat yang waktu itu hampir 400 kan. Itu kita minta yang hampir 400 itu 330 sekian itu minta dibalikin karena aku bilang ini mobil pun 23 hari udah ratusan juta di dalam yang kita nggak mungkin bisa balik karena itu kesalahan kami kan untuk tidak jadi berangkat. Dari pihak kepolisian sendiri merasa ini laporan kalian cukup kuat nggak? Dari awal langsung diterima, Bu. Alhamdulillah sih kalau unsurnya katanya istilahnya mah ya masuk penipuan gitu kan. Penggelapan. Gitu. Jadi dan makanya beliau sudah dipanggil. Kalau itu sepertinya belum, mungkin masih didalamin dulu kayaknya ya dari pihak penyidik, tapi kami yakin dari pihak penyidik pun akan bekerja semaksimal mungkin untuk istilahnya menjelaskan atau mencari kebenaran dalam hal ini, Bunda. Nah, setelah kejadian ini ada nggak mereka hubungin kalian? Nggak ada. Nggak ada juga. Nggak ada. Lawyer kami pun kalau kasih somasi kasih nomor HP di bawah, tapi kalau lawyer beliau balas itu nggak pernah ada nomor handphone. Gitu. Kalau yang kami tahu dari lawyer kami. Jadi emang ya udahlah gitu, maksudnya kami tuh niat awalnya emang nggak mau aja ada korban lagi, itu sih sebenarnya. Dari pihak kami sih sangat terbuka untuk membuka pintu apa ya istilahnya perdamaian lah kalau dia pengen atau balikin pintu uang. Diskusi lagi gitu kan, dari pihak kami sih masih sangat terbuka kapanpun itu gitu. Cuman ya kami tunggu sampai sekarang juga belum ada hal itu. Dari pihak lain ada nggak yang setelah kejadian ini info ke kalian juga bahwa oh saya kena juga atau gimana? Itu di komen-komen YouTube orang banyak sih, Bu. Ya sebenarnya ada kalau mau sih, dibaca. Bunda. Terus yang hubungin kami juga sebenarnya ada, tapi kita nggak mungkin buka lah karena orang itu nggak mau dibuka. Ya. Jadi kasusnya hampir sama lah. Jadi caranya adalah menjelek-jelekan perusahaan untuk dia ganti untuk lama gitu ya, adalah. Yang chat ada.
Tapi kebenarannya kita nggak tahu ya di posisi seperti sekarang orang ini cerita benar atau enggak. Gitu kita nggak tahu. Cuman di luar dari itu kalau kita baca di YouTube-nya yang sudah saya datang itu suka ada aja yang komen-komen kayak gitu. Kalian sekarang dengan kerugian ini merasa habis-habisan apa masih bisa survive? Dua-duanya sih Bunda. Ya kalau habis-habisan udah pasti habis-habisan ya. Harta segala macam habis-habisan, tapi survive ya itu harus. Dari dulu kita memang istilahnya udah biasa susah ya. Jadi ini mungkin cobaan dari Tuhan kepada kami, ya berpikiran positifnya kami, insya Allah setelah ini akan ada pelangi yang indah buat kami Bunda. Karena kami benar-benar merintis dari nol ya. Kita dari ngontrak di kontrakan, saya sama Bu Syara itu benar-benar dari dulu ngontrak cuma 700.000 Bunda. Sampai sekarang ya alhamdulillah untuk segalanya istilahnya ya cukup. Makanya tadi Bu Syara bilang kita kalau untuk diri sendiri alhamdulillah udah cukup. Makanya kita pengen punya usaha yang bisa membantu banyak orang. Nah makanya kenapa kok salah satunya kita mau terbujuk sama dia. Dia bilang dia pun mau bantu banyak orang. Jadi istilahnya visinya sama nih gitu. Makanya di sisi lain kita terbujuk gitu. Apalagi ya dia punya nama besar yang segala macamnya. Ya udah deh kecemplung juga ke situ. Makanya tiap bulan kita setoran 100 juta selama hampir 7 bulan. Gimana nggak habis-habisan Bunda? Gitu. Anak ada berapa? 3. Udah gede-gede. Masih kecil, bayi yang satu masih setahun, satu 3 tahun, gitu, satu 8 tahun. Jadi ya anak-anak sih nggak tahu soal ini gitu. Emang nggak main gadget kan. Ya, aku juga biarin untuk nggak ini. Ya mudah-mudahan sih maksudnya nggak ada apa-apa gitu. Makanya terakhir juga waktu kita punya uang terakhir tuh 60 juta, kita paksain umroh itu ajak yang 8 tahun karena kita tahu nih mami papi udah nggak ada apa-apa nih, rumah udah digade, semua udah habis kan. Istilahnya gitu, mobil udah dijual, mau apa lagi gitu kan. Takut nggak ada uang lagi gitu. Makanya yang 8 tahun ini saya ajak gitu. Ya, bolos sekolah kemarin. Sampai bolos sekolah. Bismillah deh kita berangkat bareng-bareng gitu kan. Yang gitu, Bunda. Apa sih? Yang kita sedih tuh maksudnya karyawan kita sih Bun. Maksudnya kayak pas uang terakhir tuh doain ibu ya sama bapak gitu. Ibu akan berjuang karena dia niatnya baik. Kan dia ngebujukin kita niatnya baik. Ibu akan perjuangkan supaya mudah-mudahan dengan rumah makannya Mochi banyak. Kamu bisa lebih sejahtera gitu. Karena kalau uang ini ibu langsung kasih ke kamu, perusahaan belum besar. Ibu juga gak mau ada PHK dan sebagainya gitu. Karena apa ya, sampai detik ini karyawan sih yang nguatin kita. Kita bersyukur punya karyawan yang memang sayang banget sama kita. Kalau kita nggak mampu survive, kasihan banyak orang yang bergantung kepada perusahaan kami juga Bunda. Jadi kalau proses mediasi ini tidak terjadi, kalian akan lanjut terus? Lanjut terus, apapun yang terjadi. Sampai kalian mendapatkan keadilan. Oke, terakhir, kalau Bapak dan Ibu lagi nonton podcast ini, apa yang ingin kalian sampaikan? Berhentilah pura-pura Bu, Bapak. Kita cuma minta uang kita balik. Dari awal kamu tahu kita cuma minta uang kita balik. Kita nggak mau aneh-aneh. Jangan kayak gini ke orang. Kita beruntung. Lahir dari orang susah, kita bisa survive dalam keadaan seperti ini. Tapi kasihan kalau kalian melakukan ini pada UMKM. Kasihan Pak. Demi Tuhan doa mereka itu bakal dijabah. Demi Tuhan Bapak, doa mereka akan dijabah. Jangan permainkan doa orang. Jangan kamu permainkan doa orang Pak. Kami sakit. Puluhan karyawan kami sakit Pak. Mereka tahu kejadian sebenarnya, jadi kalian jangan fitnah. Kalian jangan jahat. Kalian jangan datengin orang ke kantor kami. Cuma mencari kesalahan. Kami Pak dilindungi oleh Tuhan. Kita gak punya siapa-siapa, tapi kita punya Tuhan. Demi Tuhan Pak. Karma bakal ada buat kalian berdua. Sabar. Dari Mas ya? Dari saya sendiri ya lebih kurang sama ya Bunda. Pintu mediasi, pintu perdamaian dari kami masih sangat terbuka sekali. Jadi bagi Bapak Ibu kapanpun itu, entah pengen diliput media ataupun diam-diam pun nggak ada masalah bagi kami. Karena
ya itu tadi, kami niatnya baik, dari awal pun kami selalu membuka pintu tabayun, kita buka pintu mediasi dari awal gitu kan. Bahkan pada saat itu pun juga pernah ada suatu kesempatan ketemu dengan lawyer kami, dan dari lawyernya mereka, kita pun juga istilahnya udah slow down, yuk kita buka mediasi gimana baiknya, tapi dari pihak sana ngegas terus. Akhirnya ya gimana sih kalau kita udah baik-baik tapi di sananya gas terus, ya akhirnya lawyer kita pun juga gaspol gitu Bunda. Iya. Gitu Bunda. Ya, terima kasih Mbak Sarah dan Mas Sunyoto sama-sama. Klarifikasinya ya. Semoga saya doakan permasalahan ini bisa cepat teratasi. Amin. Nggak nyampe jalur hukum, bisa mediasi dengan baik, mudah-mudahan. Ya kan, ya kita kan segala cara kita bisa lakukan dulu sebelum menempuh jalur yang berat nih, karena pasti perjalanannya juga panjang. Tapi saya yakin mudah-mudahan akan ada mediasi antara kalian yang bisa membuka dan bisa menyelesaikan permasalahan ini. Amin. Terima kasih waktunya dan semoga lancar semuanya. Amin. Ya. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.